Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala elai Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ternyata fenomena telinga bersuara ngeng atau berdengung telah menjadi pertanyaan umum bagi banyak orang, terutama umat Islam. Banyak yang mengira bahwa ia sedang digosipkan oleh tetangga yang tidak suka dengannya. Namun menariknya, 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad juga telah membahas fenomena telinga berdengung ini. Beliau mengajarkan bahwa jika seseorang mengalami telinga berdengung, itu berarti mereka berada di tingkatan tertinggi, di alam roh, atau malah al-Allah. Dalam pandangan medis, tinnitus atau apa yang umumnya kita kenal sebagai telinga berdenging adalah suatu kondisi yang dialami oleh sekitar 15% hingga 20% populasi, terutama pada lansia. Tinnitus dijelaskan sebagai pengalaman mendengar suara seperti berdenging atau jenis lainnya, seperti mendengung, menggelegah, mengklik mendesis, atau berdengung di satu atau kedua telinga, meski tidak ada sumber suara eksternal yang ada. Tinnitus dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk sel-sel rambut yang rusak atau patah di bagian dekat telinga yang menerima suara, perubahan dalam aliran darah melalui pembuluh darah terdekat, masalah dengan sendi, tulang rahang, dan masalah dengan cara otak memproses suara. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh suatu kondisi mendasar, seperti gangguan pendengaran yang terkait dengan usia, cedera telinga, atau masalah dengan sistem sirkulasi. Walau begitu, sebagai umat Islam, kita juga harus mendengarkan penjelasan dari sumber-sumber Islam, seperti hadis Nabi dan pendapat para ulama, agar tidak tersesat. Ada sejumlah ulama yang berpendapat bahwa telinga berdenging merupakan panggilan dari Rasulullah. Gagasan ini didasarkan pada penafsiran dari beberapa hadis dan teks keagamaan. Salah satu dalil yang digunakan untuk mendukung pandangan ini adalah kutipan dari kitab Al-Sisi Al-Jamius Shoga. Dalam kitab ini disebutkan bahwa ketika telinga seseorang berdenging, ia harus mengingat Rasulullah dan membaca sholawat untuknya. Rasulullah bersabda, "Jika telinga salah seorang di antara kalian berdengung, maka hendaknya ia mengingatku, membaca sholawat kepadaku, dan mengucapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat orang yang mengingatku dengan kebaikan." Teks ini diinterpretasikan oleh beberapa orang sebagai bukti bahwa telinga berdenging adalah panggilan dari Rasulullah. Dalam hal ini, ulama menjelaskan, sebagaimana juga telah dikemukakan Imam Abdul Rauf Al-Munawi, yang telah dikemukakan oleh Elai Al-Azizi dalam kitab Asyiranya Al-Munya. Sesungguhnya, telinga itu berdengung karena ketika datang berita baik ruh bahwa Rasulullah telah menyebutkan pemilik telinga yang berdengung tersebut dengan kebaikan di almarhum Al-Allah atau majelis tertinggi di alam ruh. Penjelasan mengenai alam roh kita bisa merujuk kepada pemahaman makrifat. Seorang sufi memandang fenomena seperti telinga berdenging bisa ditafsirkan sebagai tanda atau simbol dari komunikasi antara manusia
dan alam semesta, atau antara manusia dan Allah. Dalam beberapa tradisi Sufi misalnya, telinga berdenging bisa diinterpretasikan sebagai suara, sebagai dalam diri yang mencoba untuk berkomunikasi atau memberikan pesan. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azhar juga mencatat hadis yang menjelaskan bahwa ketika telinga berdenging, kita disebutkan di alam gaib. Hadis tersebut dinyatakan sebagai hasan, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan tentang alam malakut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyatakan bahwa siapapun yang telinga yang berdenging harus membaca basmalah dan berdoa agar Allah menyebutkan namanya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Allah menyebutkan kita dengan baik, bukan hanya di alam malakut, tetapi juga di luarnya, bahkan melebihi alam jabarut. Meskipun Allah tidak terbatas pada tempat tertentu, kita tidak mengetahui dengan pasti bagaimana Allah berbicara. Mungkin Allah menyampaikan pesannya melalui alam-alam lain. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang hal ini. Telinga berdenging memiliki kemiripan dengan tanda melalui mimpi. Rasulullah pernah bersabda bahwa siapapun yang bermimpi bertemu dengan beliau sebenarnya telah melihat kebenaran. Namun kadang-kadang kejelasan dalam mimpi dapat dipengaruhi pemahaman kita tentang hakikat Nabi dan kecintaan kita terhadapnya. Jika kita belum memahami dengan baik hakikat Nabi, maka penglihatan kita dalam mimpi tentang Nabi dapat menjadi kabur. Namun Rasulullah menegaskan bahwa di akhir zaman, hampir semua mimpi orang yang beriman adalah benar. Mimpi ini merupakan warisan dari para nabi dan termasuk dalam ilmu mimpi yang dihormati oleh para ulama. Bahkan Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi memiliki bab yang berhubungan dengan penafsiran mimpi dalam kitab syahih mereka. Dalam konteks ini, pandangan makrifat menekankan pentingnya pengalaman pribadi dan interpretasi individu. Setiap orang mungkin memiliki pengalaman dan pemahaman yang berbeda tentang fenomena seperti telinga berdenging atau mimpi bertemu Nabi. Yang terpenting adalah setiap individu berusaha untuk mencari kebenaran dan pemahaman spiritual melalui pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Namun yang perlu dicatat bahwa tidak semua orang setuju dengan interpretasi ini. Beberapa orang berpendapat bahwa hadis yang menjadi dasar dalil telinga berdenging tidak bisa dipertanggungjawabkan. Al-Bukhari menyatakan bahwa perawi hadis tersebut adalah perawi yang tidak bisa diterima hadisnya. Selain itu, dalam hadis tersebut tidak ada keterangan bahwa telinga berdenging adalah tanda panggilan Rasulullah. Hadis tersebut hanya berisi anjuran untuk membaca sholawat ketika telinga berdenging. Apabila telinga kalian berdenging, hendaklah dia mengingatku dan membaca sholawat untukku, dan hendaknya dia mengucapkan, semoga Allah mengingat orang yang mengingatkan dengan mendoakan kebaikan. Beberapa ulama berargumen, mengapa mereka menganggap hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi, termasuk Al-Azizi dalam kitab Ashiron Al-Munya, Al-Haraidi dalam Makarim Al-Ahlak, Al-Ukaili dalam Al-Mawdu'ah, melalui jalur Muhammad bin Ubaidillah dari Makmar dari bapaknya. Namun Imam Bukhari menyebutkan bahwa Makmar dan bapaknya keduanya tidak dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Demikian pula ada Daruqutni menyebutkan bahwa Muhammad bin Ubaidillah dianggap sebagai perahu yang tidak dapat diandalkan. Lebih lanjut, Al-Ukaili juga mengomentari bahwa hadis ini tidak memiliki asal atau tidak ada di kitab hadis. Dan Muhammad bin Ubaidillah dianggap sebagai perawi yang tidak dapat dipercaya menurut Bukhari. Oleh karena itu, menurut mereka hadis ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak perlu diperhatikan, apalagi dijadikan acuan. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa hal seperti ini
bisa disalahgunakan untuk menyesatkan orang lain. Walau begitu, pandangan ini didukung oleh Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin pada tanggal 19 Rabiul Awal 1355 Hijriah. Dalam muktamar itu dijelaskan bahwa surangin di dalam telinga menunjukkan bahwa Rasulullah sedang menyebut orang tersebut dalam perkumpulan yang tertinggi atau al-mala al-alah agar ingat kepada beliau dan bersholawat kepadanya. Namun ini tidak berarti bahwa setiap kali telinga seseorang berdenging itu adalah tanda Rasulullah sedang memanggil. Bisa saja memang karena pengaruh yang lain, seperti kondisi medis atau hal lain yang tidak diketahui. Namun yang juga perlu diperhatikan bahwa walaupun ada beberapa ulama yang menyatakan hadis ini sebagian lemah, kita tidak lantas berhenti mengucapkan sholawat kepada beliau. Sebagai kesimpulan, meski ada beberapa dalil dan interpretasi yang digunakan untuk mendukung hal ini, bahwa telinga berdenging adalah tanda Rasulullah sedang memanggil, masih ada perdebatan dan kontroversi seputar validitas dan interpretasi dari dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu, penting untuk selalu melakukan penelitian dan kritik secara mendalam sebelum menerima informasi semacam ini, dan penting untuk menyimak setiap pembahasan sampai tuntas. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan,